Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, di sini kita akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan pada masa Ki Hajar Dewantara. Sebelum itu, terima kasih buat teman-teman yang telah hadir pada Zoom malam hari ini. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Faradila Sabila Ramadona sebagai moderator, dan di sini saya ditemani oleh teman-teman saya, ada Citra Lutfia Mukti, Devi Seviana, Dea Ayu Recita, dan Mila Purnamasari. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Oke. Siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah seorang tokoh pendidikan dan kemerdekaan Indonesia yang sangat dihormati. Ia lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan meninggal pada tanggal 28 April 1959. Ki Hajar Dewantara dikenal karena kontribusinya yang besar dalam bidang pendidikan di Indonesia. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah mendirikan sebuah taman siswa pada tahun 1922, yang menjadi salah satu lembaga pendidikan paling berpengaruh pada masanya. Taman siswa menjadi terkenal karena mengadvokasikan pendidikan bagi semua golongan, termasuk mereka yang tidak mampu secara finansial atau mereka yang berasal dari latar belakang sosial yang rendah. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Selanjutnya, pendidikan merupakan faktor dalam pembentukan kepribadian suatu bangsa. Pada masa pergerakan nasional, pendidikan ditandai dengan pendirian Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara yang berperan dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan SDM bagi generasi bangsa Indonesia. Pada periode pergerakan nasional, banyak sekolah mandiri yang lahir dan berkembang di Indonesia sebagai tokoh pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara melahirkan suatu konsep pendidikan yang disebut dengan istilah sistem Among. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu trilogi pendidikan kebijakan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia. Next. Sejarah berdirinya Taman Siswa. Taman Siswa didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta sebagai respon terhadap ketidakadilan sistem pendidikan kolonial Belanda, dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan merata dan memperkuat identitas nasional, serta semangat anti penjajahan kepada generasi muda Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada perkembangan pendidikan taman siswa. Pendidikan taman siswa masih dijadikan sebagai sumber pedoman dalam sistem pendidikan hingga saat ini. Masing-masing tingkatan dalam taman siswa memiliki nama yang unik seperti Taman Indria atau Taman Kanak-kanak, Taman Siswa. Bagi anak-anak yang berumur 6 sampai 6 tahun, kemudian ada Taman Muda, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Bagi anak-anak yang berumur 10 atau 11 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Selanjutnya yaitu ada Taman Anak untuk kelas 1 sampai 3 SD bagi anak-anak yang berumur 6 atau 7 tahun sampai 9 atau 10 tahun. Selanjutnya yaitu Taman Masyarakat, Taman Tani, Taman Rini untuk wanita, Taman Kati untuk pertukangan yang diadakan di beberapa tempat saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya isi kurikulum Taman Siswa menurut Fitrah DKK 2023. Yang pertama, bersifat kulturil. Nasional, setiap mata pelajaran para pemuda diberi kebebasan tanpa dikekang demi untuk memberikan kemajuan terhadap kualitas pendidikan dan kemajuan bangsa. Yang kedua, segala pelajaran harus dapat membangkitkan perasaan kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, di samping pendidikan, kecerdasan,
Dipentingkan juga penjagaan dan latihan kesusilaan, serta pendidikan kebudayaan yang bersifat kebangsaan. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa pengantar diwajibkan. Dan bahasa daerah yang penting diajarkan secukupnya dalam daerah masing-masing. Next. Kesimpulan. Jadi, Taman Siswa memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, sistem ini mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran karena mengedepankan pendekatan yang bersifat humanis dan menghargai keberagaman budaya. Dan yang kedua, sistem ini mampu memotivasi siswa belajar tanpa terbebani. Dan yang terakhir, sistem ini dapat membantu mengembangkan karakter siswa lebih mandiri dan kreatif. Baik, itulah penjelasan materi pada video kali ini. Apabila ada salah kata dari kami, saya mewakili rekan-rekan, mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.